Bobi Asmara, selamat malam Bli, selamat malam Dayu Mengwi, dicariin, kemarin ada ya ikut yoga kan kemarin kan, namanya disebut-sebut sama guru tuh, Yuki, Yuki, habis buku diborong terus sama Yuki. Makasih Yuki, makasih untuk dukungannya. Oke, Anton Teguh Wijayanto, selamat malam. Wah, oke. Oh, Jamie Hoki. Besok kita ngobrol ya. Dini Indriani, Galaxy A20. Nur Hidayat Top. Oke, nah malam ini Jogja. Hey Devi. Oh Anjuk. Hebat nih, bawa nih. Idewe. Adinyatna. Ya makasih doanya Yohana. Makasih bukunya jadi dalam proses ya. Bukunya masih dalam proses. Karena ingin Anantasari, makasih. Tangsel juga ya, Yudi Akang. Kami berasal dari Tangsel. Sekarang banyak mainnya di Ubud. Tovan Adinata. Oh, Banyuwangi. Wow. Hebat. Devi, nggak sabar mau baca. Devi Chandra. Buku sekali ini, yang di Chandra. Devi bukunya selain untuk dibaca juga dia berupa workbook. Ada yang mesti diisi, ada yang mesti diconteng. Hernowo Kristanto ada model perenungannya. Pien, ya Lucia Sinta. Oh Surabaya panas ya? Di Bali lagi dingin banget. Aziz, Cilacap Aziz. Jadi ada aktivitas di sana. Ariana Batang Jateng, ya dan saya makasih untuk dukungan para life coach, Rien, Pekanbaru ya, Yanto Subianto, teman-teman yang memutuskan untuk membantu orang lain juga, ngajak orang lain ikut berhasil mengalami lah apa yang terjadi dengan Kristiana, ya makasih, Lucia, Bandung ya, teman-teman yang memutuskan menjadi life coach, ya aduh bahagia banget dengan yang ilustrasi nanti saya kirimin ya. Sani Liung Manado. Wah, Manado belum ada yang jadi life coach nih. Kalau enggak produknya bisa ada di sana. Lang Nainggolan. Freddy Bandung. Dia 100 detik Freddy. Ini kaosnya didesain di Ubud Yuki. Nah, jadi Maria, makasih ya, selamat malam Tina. Iya, terima kasih juga bukunya. Doanya untuk buku Gelombang Theta ya. Sangat terima kasih. Ada siapa aja nih? Robin. Oh, jauh nih. Wanti Sumiati. Robin dari Medan, teman-teman. Oke, saya slice sebentar. Oke, Ning Nathan. Apa kabar Ning Nathan? Nah, saya sangat terima kasih dukungan teman-teman yang berkenan mau jadi life coach. Dan saya berkomitmen tidak menjual. Ayo Santos. Santos. Terima kasih Yus, Robertus Hardy, teman-teman yang mau menjadi life coach. Nah, life coach yang saya maksud, emang ada kontennya. Dea, Haryono, apa kabar? Saya menyebutnya life coach PWR. Jadi life coach PWR ini seorang pembimbing. Dia mempunyai kemampuan mentoring karena buku yang nanti Anda terima, buku itu kalau yang sudah berlatih bisa malam orang Palembang nih Adi Rupawan bisa mementor, jadi mentor. Nah, berlatih bersama, nanti ada yang membantu sebagai life coach.
Jadi stok buku gelombang theta ada di para life coach. Ya, Utomo, makasih ya doanya. Ada di para life coach. Saya itu kalau Manado ingin jadi life coach, Anda hanya beli 10 buku, modalnya dapat 10 buku, jadi total 20 buku. 20 buku, ya, dan bisa menjadi life coach, ikut pelatihan life coach. Nah, life coach PWR, perbesar wadah rezekimu, ya, sampai ke Malaysia ada 100 buku dibeli di Malaysia oleh teman-teman di Malaysia gitu ya. Viva ya. Ya makasih ini untuk gelombang tetanya ya makasih. Nah, Anda berlatih yang di sini. Perbesar wadah rezekimu. Jadi memang kontennya terarah untuk ini ya, khusus ini memang. Jadi tidak melebar kemana-mana. Kalau saya gini mungkin oke. Oh ya oke. Tidak melebar dia. Jadi memang fokusnya untuk mengenai ini ada. Oke. Untuk konten perbesar wadah rezekimu. Ya oke, makasih doanya Chandra. Nah, malam ini saya ingin menceritakan bagaimana dampak gelombang theta ini. Kemarin waktu opening, Master Ketut Arsana yang ngajarin saya yoga nih, yang ngajarin saya berguru sama beliau. Jadi misi saya di Ubud tuh yoga, write, and breathe, menafas, latihan nafas. Latihan yoga, menulis, latihan nafas. Malam beli gede arte. Nah, setelah saya berlatih, di kemarin saya menceritakannya, ya Roy, makasih Roy, ya untuk gelombang tetanya, makasih doanya. Setelah saya berlatih, saya menemukan sebuah metode yang sederhana yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Gelombang theta itu. Yang ini ya, udah kelihatan tuh, gelombang theta ini. Tidak pernah nyangka, tahu tapi tidak mudah melatihnya, tidak mudah mengajarkannya. Ya, tidak mudah. Maksudnya kalau hanya ingin tahu gelombang theta tinggal Google aja. Tinggal Google. Tetapi mengutilize, ini suara audio kecil, mungkin di kamu ya, atau apakah hanya di kamu atau yang lain juga? Oh jelas, oke. Nanti di kamu ya. Sony Leung jelas ya, oke. Meliana, Tovan, Niki Marinda, oke. Nur Hidayat. Nah, jadi makasih Samuel. Mangoloy, hai. Pak Umar Cindy Fantari. Oke, selamat malam. Nah, sebetulnya ada convention mengenai brainwave. Brainwave. Ini saya angkat dulu ya. Tempel ke belakang. Oh, sorry. Oke. Jangan tempel dulu. Brainwave. Alpha, beta, theta, delta, ya, theta, ya. Waalaikumsalam, Dami. Brainwave. Ada mengenai konvensi namanya. Sehingga disepakati, gelombang otak ada 4 tadi. Ada Nyoman, makasih Pak Nyoman, Nyoman. Nah, gelombang alfa salah satu yang sering dipakai untuk mensugesti. Diyakini saat orang rileks, sugestinya masuk. Walaupun dalam penemuan NLP, sebuah sugesti yang tiba-tiba mengagetkan pun, selamat malam Ambrosius Bata, teman seperjuangan saya nih. Sugesti bisa masuk. Ya, sebetulnya ada kata kunci trance. Nah, ini kondisi yang berbeda. Oh, Mas Indroyono. Oke. Nah, wave, gelombang otak memang.
Ya ningrum. Wow, senang saya mendengar banyak sekali buku yang akan dikirim ke Ningrum, Jogja. Eee, Mungkin supaya menghemat ongkir bisa mengambil di penerbitnya gitu ya, di penerbitnya aja, deket pasti nama tempat kamu. Yanuar, makasih Yanuar. Theta, jadi ada satu, kalau delta kita tidur. Ini diyakini, nah ini kan baik penelitian. Nolaili, Bogor, hampir tertidur, hampir tidur, mendekati tidur tuh susah menjelaskannya. Sehingga saya bilang, oke, gelombang theta itu gelombang tidur. Nah, Elizabeth Handoko, selamat malam. Berlatih, entah meditasi, deep meditation untuk mencapai, wah, Sohib Malang. Ya, makasih doanya. Untuk memprogram alam bawah sadar ini bahasa umum yang saya gunakan lah ya. Orang berada di alfa. Hai, wow, Jayapura. Luar biasa, berapa jam di sana bedanya ya. Rizky, oh pertama kali izin, oke, hadir. Orang kepingin membangun sikap yang baru, memasukkan sebuah program yang baru. Apa metodenya? Hipnosis lah, NLP dengan berbagai metode, baik yang tertidur, apa namanya, cuman menjawab signal yes or no signal, Margaret, ya, sugesti, afirmasi, ada berbagai metode untuk memasukkan sebuah nilai atau belief, keyakinan ke alam bawah sadar manusia. Oke, Indrajang. Nah, teknik ini bukan satu hal yang mudah untuk dilatih. Anda mesti misalnya mau melakukan self hypnosis, Anda mesti mengetahui itu sudah pas belum di titik gelombang ininya. Ya, lalu ada yang mulai mempelajari gelombang theta nih. Diyakini, disugesti sebelum tidur atau bangun tidur. Mana yang lebih mudah? Mendekati tidur atau bangun tidur? Kalau menurut saya bangun tidur. Tetapi sebetulnya pada saat Anda mulai masuk ke gelombang theta, Anda tidak bisa disugesti. Jadi kalau ada orang yang mensugesti Anda supaya memprogram di gelombang theta, menurut saya kurang tepat. Karena bagaimana ngeceknya? Ada metode yang disebut REM, Rapid Eye Movement, dikenali. Oh, berdasarkan metode REM, gerak matanya, ya, dikasih alat gitu. Wah, ini mendekati tidur nih. Dari relax, tenang, set ke tidur tuh pendek sekali. Pendek sekali. Tingkat kegagalan memprogram alam bawah sadar di gelombang theta sebelum tidur sangat tinggi kegagalannya. Orang coba-coba doang, pakai musik, Anda bisa lihat YouTube, dengar di YouTube. Ya, makanya salah satu nasihat jangan nonton TV sebelum tidur tuh. Kalau pas ketiduran informasi apa tuh yang terakhir yang masuk di 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 alfa. Tapi balik lagi, kita bisa mendengarkan, bisa melihat. Kalau nonton TV itu kita udah merem, berarti informasi visual tidak masuk. Musiknya, lagunya, kata-katanya, ya belum tentu juga. Sugesti hipnosis, jadi anak baik lo ya, jadi anak baik lo ya. Effort ini nggak mudah, nggak mudah. Tingkat kegagalannya tinggi sekali. Nah, eh, saya tanya yang saya maksud ya, saya sangat bersyukur dalam hidup diberikan hikmat menemukan metode ini yang bisa digunakan oleh banyak hal. Ini baru awal nih. Ini baru awal, akan ada penemuan-penemuan penerapan berikutnya. Ini baru awal, heboh. Yang membaca tulisan saya yang
ikut jadi, mmm, jadi saya mau memberikan contoh gini, jadi yang saya temukan memanfaatkan gelombang theta pas baru bangun. Jadi saya sebut aja pas melek. Ya, meleknya di sini kena supaya teman-teman mudah memahaminya aja ya. Tapi nggak melek juga ya, masih merem, sorry. Saya ganti dulu kata-katanya. Nggak melek juga, pas bukan pas melek, sorry. Pas bangun, tapi masih merem. Apa tuh bahasanya ya? Pas bangun tapi masih merem. Bangun pagi, jadi nyengir 20 detik itu dilakukan pas bangun tidur. Tapi mata masih merem. Liar, pas liar. Ngeriep, ngelilir. Coba. Melek ayam. Lilir, melek ayam-ayam. Nanti nggak melek kita tuh, kita masih tidur. Coba liar ya. Liar. Liar tuh mata merem. Kriep tuh sebelum tidur, Tri. Betul ya? Mas Paijo, kalau kriep tuh sebelum tidur kan. Ini pas bangun tidur itu loh. Pas bangun tidur, apa namanya? Belum melek. Ngumpulin nyawa, ya. Lulungu tuh, ya liar tuh nyawanya belum ngumpul. Iya itu, lulungu ya. Oke. Yang belum kumpul, iya ya. Lulungu pas masih kalau gitu pas saat lulungu ya. Lulungu deh. Lu biar makin bingung orang Malaysia. Undap bahasa apa ya? Putu, undap bahasa mana itu ya putu? Bahasa Bali. Lulungu. Lu pakai H kayaknya lulungu itu ya. Pas lulungu, masih lulungu. Oke, bukan pas kalau gitu. Theta kalau kriep tuh kita mau tidur. Ini enggak, itu susah memprogramnya. Undap balik. Undap tuh baru bangun kan. Saya bersyukur sekali menemukan metode ini. Nah, waktu saat yoga, setelah selesai yoga, akhir dari latihan yoga, selalu ada namanya tiduran. Aduh, kok aja lupa ya. Tidur seperti mayat gitu. Sawasana kalau nggak salah. Oh ya, sawasana arimbi, betul. Duduk, doa, senyum. Senyum dulu saat posisi masih tiduran. Iya, sawasana ya. Sawasana tuh saya tahu. Saya masih bisa, entah saya nguasain teknik apa, saya lupa. Saya tertidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau lagi pakai musik yang Indian harmonium, pakai alat itu, saya denger dan saya ngorok. Tapi tahu, wah, posisi favorit Rossi. Tapi tahu nih saya nih. Dan saya bisa bukan aktif, tahu hanya dalam di alam mimpi gitu. Dan kami pernah belajar lah ya teknik komunikasi macam-macam lah, tapi saya nggak mau menjelaskan itu dulu. Yang intinya, wah ini gelombang theta kok bisa aktif ya, bisa aktif nih.
Nah, lalu saya pakai untuk apa? Senyum. Jadi, tapi saya tidak mau ngajarin teknik itu karena tidak mudah. Anda mesti latihan yoga dulu, latihan yoga pas awal sana. Pakai simbol, saya tidur, tapi sadar tidurnya. Kadang set lewat sebentar, bangun lagi. Artinya mungkin dia masuk ke gelombang sup deta, naik lagi gitu. Awal-awal latihan yoga saya bisa kebablasan tidur. Brok. Udah selesai masih belum bangun saya. Lama-lama pas bangun nih naik lagi. Saya tahu tuh tidak mudah. Jadi yang teknik ini tidak terlalu tertarik saya ajarkan karena tidak semua orang bisa melakukannya. Saya kasih musik sebentar. Tidak mudah untuk saya bisa berlatih, saya bisa melatihnya, tapi untuk orang banyak belum tentu bisa melatihnya. Oh, sorry. Ini ada bagus pertanyaan terakhir. Kalau masih melihat, mendengar, tidak bisa bergerak, tapi orang lihat kita sedang, kalau masih melihat, mendengar, kita nggak bisa melihat. Mendengar, tidak bisa bergerak, bukan. Jadi, kita memang tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa mendengar. Theta yang dimaksud tidak bisa mendengar. Saya nulis sebentar. Theta lulungu. Masih lulungu. Lulungu. Oke. Ini dengarkan Canon Rock. Lulungu. Pakai H nggak lulungu ya? Oke. Theta saat lulungu. Iya tadi yang ngomong. Makasih. Orang Malaysia bingung nanti nyari kalimatnya. Saat lulungu. Ya. Titiknya lebih panjang. Nah kita masih lulungu, masih lulungu. Betul ya, Ian ya, lulungu. Maksudnya apa, Haryanto? Nah, dia ngasih usulan tuh bertanggung jawab tuh lulungu. Lulungu tuh apa ya? Bangun tidur, nggak pakai H ya. Luluh tuh yang gimana nggak tahu. Tadi tuh lulungu, oke nggak pakai H ya. Oke, saya hapus dulu. Lulungu, Iki. Oh nggak pakai H, oke. Makasih. Nah, ini karena sudah ada grup dari Malaysia, beberapa tek apa tuh? Tek lulungu. Bahasa Sunda ini, Sunda. Lulungu. Theta lek ayam, melek ayam. Tapi nggak melek, tidak melek. Kalau melek itu saya tidak yakin masih di theta, nggak yakin. Saya tidak punya alat untuk ngatur, untuk mengetahui rapid eye movement-nya. Oke, kalau orang Jawa kier. Oke, tapi masih merem. Merem ayam kan. Ini masih merem ayam ya, masih merem. Nggak ada dialog, bukan ngelindur tapi. Nggak ngelindur dia, tidak ngelindur ya. Jadi saya kembali lagi cerita ini penemuannya itu, begitu yoga, ini dia nih. Kesadaran belum penuh Yudi Akang, belum. Masih tidur, saat pertama saat bangun masih dalam posisi tidur itu ya. Kayak nikmat banget gitu ya. Aduh, karena kalau mau bangun tuh aduh tangannya
Kalau sebelum tidur selama ini banyak orang menggunakan teknik musik, disugesti, saya nggak yakin, jadi saya tidak pernah melakukan itu. Saya banyak bereksperimen dengar orang bilang, "Wah sugesti ini, hipnosis ini," nggak pengaruh ke saya, nggak pengaruh. Wah dengerin di gelombang otak di sini Anda kaya raya, wah, nggak masuk akal buat saya itu. Dihipnosis kayak gini jadi, enggak, bener nggak tertarik. Rasanya tidak bisa saya terima secara logika, gitu ya. Oke, setelah saya latihan yoga, suasana, bener nih, lalu saya mulai memprogramming buat saya sendiri, apalah outcome-nya. Cuman tidak bisa, nggak bisa ini, cuman, wah mau sembuh, dibuat sangat rileks sama saya. Wah, lelah yang tadi sejam setengah, hilang, gitu ya, untuk kebutuhan sendirilah. Oke. Eee, apa, kesehatannya mau mau kuantum, oke dapat saya. Tapi waktu guru saya bilang, Mas itu ke sana bilang, "Bapak senyum." Iya, sepertinya deep sleep, habis itu, naik dia ke atas. Kadang-kadang kalau belum deep sleep, nggak masalah. Teknik yang diajarkan nyengir 20 detik, bisa membereskan insomnia, bisa membereskan gangguan-gangguan di mimpi. Ini yang udah saya alami, cuma saya tidak mau membahas ke sana. Saya hanya melihat itu sebagai metode kunci ya, bisa untuk yang lainnya. Saya tidak tertarik untuk mengeksplor ke sana saat ini gitu ya. Walaupun saya, banyak banyak banyak, apa namanya, kasus atau yang bertanya sama saya bilang, "Terus saja latihan, terus saja latihan." Ada ya macam-macam deh kalau mau ditelusuri lebih lanjut mungkin setelah ini akan ada ahlinya atau penelitian berikutnya, karena yang saya temukan adalah lulungu ini, pas lulungu ini. Karena saya nggak tertarik sebelumnya, sebelum tidur tuh nggak tertarik sama ide hipnosis, programming, nggak. Yang ada di YouTube ya, sugesti, nggak pernah tertarik, tidak mudah ke sana. Saya sering berlatih, tapi ngelatih orang lain nggak mudah. Untuk melatih meditasi bener-bener tuh ya bisa ada yang 12 hari, ada yang 2 minggu, 14 hari, ada yang 3 minggu. Dan sekembali ke tempat masing-masing orang tidak gampang melatih diri lagi, ya, masih berbaring bukan duduk, baru bangun Yudi Akang, baru bangun gitu langsung gitu, ya. Jadi setelah tadi pertanyaan deep sleep, dia naik, kita mau bangun nih, entah terbangun mau kencing segala macam, kalau malam-malam 3, 4 kali saya bangun tidur gitu ya, mau ke toilet, saya senyum dulu, karena udah terlatih. Saya pengen tahu, dia membereskan apa nih? Set, dia membereskan apa nih? Set, dia lagi membereskan apa? Saya biarkan, biarkan, biarkan ya. Mmm, saya sangat yakin sangat percaya sama alam bawah sadar saya, unconscious mind saya, sehingga kalau dia berproses pasti baik, pasti yang terbaik buat saya, ya. Mmm, set, bangun waktu itu, eee, tahu-tahu wajah saya senyum. Ya metode ini saya melakukan self coaching namanya ya. Nah, set guru bilang 20 detik, jadi saya ambil aja daripada saya riset lagi. Saat ngendusin hoat, eee, oke, itu juga masih di delta, pendek banget gitu ya. Ngendusin tuh sebelum tidur atau lagi tidur ya? Ngendusin itu. Pokoknya ini setelah tidur gitu, setelah tidur malam yang dipakai pas bangun paginya. Freddy Sutanto menggunakan teknik ini, dia gunakan visual. Pas terbangun, dia lihat gambar $100 di depan dia. Itu boleh.
bukan kita yang memilih. Oke, lain konteks dia, ngedus ini ngelilir. Nah, susah lagi ingin tiap Yono. Ngelilir itu apa? Ngelilir itu ya. Sehingga Freddy Sutanto bangun pagi, terbangun, masih kayak ngindo itu dia lihat. Bisa setelah tidur, antara 2 tidur. Oh, oke, ngendusin gitu ya. Ya, saya sering ngendusin kalau gitu. Dia lihat $100. $100. Nah, itu confirm di gelombang theta. Bangun, masuk dia. Ya. Jadi unconscious Anda tahu, oh mau ada berapa lembar nih $100-nya. Oke, nggak sengaja kebangun ya. Nah, pas baru bangunnya itu, pas lagi ngelilirnya itu. Dan itu panjang, lumayan panjang di dalam keadaan theta state. Ya, aduh ini saya juga nggak nyangka ini jadi sebuah penemuan dari yoga hanya di-convert. Oke. Saya tidak terlalu pusing dengan angka 20 detiknya. Sebuah ide saya ambil aja. Yang penting sebut sumbernya dari set guru. Kapan waktu yang terbaik ini yang ditemukan? Confirm sebuah penemuan. Ya. Jadi pas saya meng-coaching diri saya sendiri, saya melihat saya tersenyum saat bangun pagi. Gunakan hijrah sikap. Malam saya lagi tidur, pas mau tidur saya visualkan dulu pas bangun besok, kapanpun terbangun, senyum dulu dia. Ya mungkin 20-30 detik, kalau Freddy Sutanto 100 detik. Edan ya. Nah, apa efeknya saya nggak tahu. Kadang tertidur lagi, bangun lagi langsung. Yang bisa dilakukan saat gelombang theta adalah fisiologis, mengubah fisiologis. Makanya kita ngulet di situ. Ngulet. Itu sudah delta, deep sleep, betul. Theta itu antara alpha dan delta. Ya, jadi kalau kita mau tidur malam, kondisi biasa, terus apa tuh? Alpha, Z, theta, baru beta. Tidak, agak sulit Lucia melakukannya, agak sulit. Karena pendek sekali waktu untuk dia ketiduran itu, pendek banget lah itu. Latihannya tidak mudah, tapi saya melatih yang ini di yoga. Tapi tidak semua orang ya bisa melakukannya. Ini lebih mudah, Francisca. Jadi ini pas bangun tidur dulu tadi, hanya fisiologis. Anda tidak mungkin sugesti. Kalau Anda mensugestikan visualisasi segala macam, dia bukan di theta lagi. Ya, kita udah berpikir rancang sesuatu. Makanya teknik Freddy Sutanto, dia lihat gambar dolar, $100, jadi 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, jadi 5. Karena dia cuma bisa lihat visualnya doang sebentar. Pendek nih. Pendek. Ya. Gambar boleh. Gambar. Masuk deh ke alam bawah sadar Anda. Iya bisa tahan banget, tapi kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa mensugesti, kita nggak bisa titik itu susah gitu ya. Kasih alpha Rudi Sansun. Tapi kalau sangat deep meditation, yogi, para yogi, teman-teman saya itu bisa sangat tenang di sana, tapi tidak bisa memprogramming. Nggak bisa, lagi titik relax banget di situ dia. Akan melambat ngomongnya, jantungnya, itu ya melambat. Gerak matanya pun bisa dihitung dari ada alatnya lah. Oke ya, kita skip dulu. Jadi pure fisiologis. Yes, Haryanto ya. Apa tadi ya? Tempel gambar tadi. Oh, oh tempel gambar. Oke, boleh. Ya. Dulu saya sering melakukannya, tapi untuk konteks outcome tertentu ini saya ingin yang lebih berdampak, healing, membereskan banyak hal. Lalu saya pikir, bukan mikir waktu lagi ini. Yoga, saya sulit tersenyum, berarti saya perlu berlatih senyum. Oke.
fisiologis. REM itu rapid eye movement, untuk gerak mata yang bisa dicek, itu ada alatnya. Oh, dia sedang di gelombang alfa. Kalau pas tidur kita sulit, ya. Oke, dulu sering nempel-nempel rumus kimia. Oke, betul. Iya sama. Waktu SMA juga saya gitu. Pas bangun tidur situ apa bukan programming, visual programming harian. Ya, visual, hanya satu objek aja dia. Hanya satu objek, ya, visual. Tapi itu outcome-nya berbeda ya. Jadi ini saya fokus dalam membahas yang saya maksud itu gelombang theta ini hanya fisiologis. Nah, latihan terjadi perubahan dalam kesehatan diri saya. Sekali lagi, terjadi kesehatan yang signifikan. Signifikan, bukan kejadian biasa. Wow, di sini terjadi self healing yang saya ingin mengkonfirm, wah ini luar biasa. Oh, sangat daripada alpha R&B. Tapi tidak ada yang menemukannya, tidak ada yang mengeksplorasinya. Jadi tidak mudah, baik buat diri sendiri atau ngajarin ke orang lain. Pelatihan programming di gelombang theta 2-30-an juta. Dan belum tuh berhasil. Kadang-kadang habis training Anda hilang begitu aja, nggak gampang melatih. Tidak gampang. Sedikit sekali orang yang terlatih di sana. Bangun tidur, Dami. Ini yang kita lakukan, yang ada di Dami nanti tanya diundang oleh siapa, ada penjelasannya tuh. Ya. Bangun tidur, langsung senyum. Tahan 20 detik. Kenapa 20 detik saya belum tahu. Pokoknya saya niru set guru 20 detik. Kadang ngitung, kadang enggak, agak sulit menghitung sebetulnya, kira-kira aja. Makanya Freddy bilang saya 100 detik. Bisa tertidur lagi, tidur aja lagi. Kalau Anda tertidur lagi, tidur aja lagi. Ya, itu luar biasa. Bila unconscious Anda menginginkan 5 kali semalam tidur untuk senyum, lakukan 5 kali. Mensugesti, yang mensugesti gitu ya. Tidur siang sama, tidur malam, intinya kita tidur. Kalau tidak bisa memprogramming sugestinya ya. Jadi hanya bisa visual, kinestetik. Adu teori juga enggak. Tadi Haryanto itu jawabannya. Jadi kapan yang terbaik untuk memprogrammingnya? Jadi tidak bisa diprogramming secara ini ya, maaf. Puspita, Tia Cahyono. Ya, nanti ada latihan-latihan lainnya. Ini yang kunci pertama dulu tadi. Sebentar. Ini pertanyaannya semangat supaya kamu nggak bingung. Programming nomor besar wadah rezeki. Apa yang harus dilakukan yang di gelombang theta? Hanya senyum. Itu dulu. Efeknya apa? Sangat banyak efeknya, Puspita. Bedanya kurang lebih itu sama, pagi, siang, malam. Kalau tidur bingung. Oke, yang saya tangkap di gelombang theta, programming sugesti, linguistik, sugesti, hipnosis gitu ya. Oke. Kayak otak lebih lancar ya. Iya. Betul. Kinestetik, oke. Selain fisiologis kinestetik, Pak. Fisiologis itu kinestetik kita, badan kita ya. Nanti kalau waktu kita senyum dia bereaksi pada tubuh ke hal-hal lainnya. Tadi Dami tanya yang undang untuk latihannya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, wow, gila penemuan ini. Buat diri saya sendiri, wow. Itu yang memicu saya membuat buku ini. Saya tes ke teman-teman. Kamu mau nggak saya ajak berlatih? Oke, outcome kita perbesar wadah rezeki. Ada metode yang sangat sederhana, saking sederhananya kamu nggak akan percaya.
Saya suruh senyum bangun tidur. Siapa yang percaya coba? Bangun tidur 20 detik. Siapa yang percaya awal-awal? Kalau saya udah ratusan, mungkin udah 1.000 orang lebih yang berlatih. Waktu kami presentasi ke orang Malaysia, siapa yang percaya bangun pagi bisa membesar wadah rezeki? Tetapi trik yang saya lakukan adalah, oke, boleh boleh nanti kalau yang nanti tinggal lihat apakah dia diundang oleh teman life coach, kalau enggak nanti bisa hubungin Alvin. Buku itu jelas tulisan depan atasnya, perbesar wadah rezekimu, wadah rezeki. Oke ya. Untuk membuka pintu ini, kuncinya ini, ada yang pertama tadi, nyengir tadi. Bereskan dulu banyak halnya. Bereskan dulu dengan senyum ini. Supaya badan lebih sehat, wah macam-macam dah. Saya tidak mau mengeksplor sana saat ini gitu ya. Saya hanya ngajak orang latihan. Kamu akan dapat benefit ini. Sehingga orang-orang yang latihan, 100 yang latihan, 200 yang latihan, bingung mereka. Ada rezeki yang terus datang. Rezeki finansial, rezeki apapun sebetulnya. Saya menyebutnya rezeki semesta. Wah, tereksplorasi itu luar biasa. Saya hanya nggak ada yang dipikirkan. Nanti kalau kau mikir jadi pindah lagi gelombangnya, gelombang otaknya. Nggak ada mikir apa-apa. Senyum doang. Karena di gelombang theta tadi Pak Haryanto tanya sama saya tadi, di gelombang theta Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu ingat sesuatu langsung aja pertahankan 20 detik. Mata masih merem, masih di ranjang. Manusia Sinta, makasih. Nah, nggak tahu David JM. Mikir jadi alfa atau atas malah beta, iya jadi malah nanti itu. Nggak usah dipikirin, bangun tidur langsung. Setelah itu temuan lainnya, sebetulnya bukan hal yang sulit. Sarapan oksigen, karena mau bangun kan. Itu mudah setelah itu. Saya tidak berani menyebut itu Pak Haryanto, jadi paling ada yang bagus. Saya selama senyum itu merasa, salah nggak ya? Nggak ada rasa Pak, nggak ada rasa, nggak ada aktivitas yang bisa dilakukan di gelombang theta ya. Yang saya alami adalah rezeki semesta, oke ya. Itu yang saya ingin bagikan temuan ini. Hanya saya kejar tulisan itu, 2 bulan selesai. Bukan sebelum tidur. Jadi di programmingnya bukan, kalau yang sebelum tidur Anda boleh lakukan hijrah sikap, ada di buku Kelangenan. Visualkan dulu, proyeksikan dulu besok pagi seperti apa, bangun tidur. Karena kita tidak bisa melakukannya. Kadang orang bangun masih kebiasaan lama terjadi, nah tak lupa langsung ke toilet. Tapi tetap saya lakukan. Nah, Rudy Samsun, udah bener itu, saya juga gitu. Nggak usah 40 sidik. Kalau kamu bayangin lagi rezeki datang, kamu tidak lagi di gelombang theta, Arimbi. Stillness in the moment. Bolehlah, saya masih belum menemukan bahasa yang lain. Saya tidak mau terjebak. Di buku itu juga saya buat sederhana banget. Latihan. Nanti unconscious kamu nangkep apa yang unconscious saya maksudkan. Kalau kamu nggak latihan, nggak akan ketemu. Saya menyimpan sebagai pengajar, sebagai pembimbing, saya menyimpannya di sana. Oke, ya, pikiran. Jadi unconscious bisa berkomunikasi dan saya mengizinkan unconscious saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Tapi kalau yang nggak mau latihan, saya memang tidak izinkan saya berkomunikasi dengan unconscious orang itu. Iya, kebanyakan nyir tidur lagi. Jadi ada misalnya, oh ya Kuku Budiarto, Mas Kuku, makasih. Ada orang nggak praktek, saya nggak akan ladenin juga diakses ke saya. Dia nanya, apa hubungannya Pak senyum bangun pagi gitu? Biar konsis kamu paham dengan konsis yang kamu maksudkan. Iya. Unconscious bisa komunikasi, unconscious mind itu unconscious mind bisa komunikasi.
Nggak usah mikir, nggak usah macem-macem, nyengir tok, iya, nyengir tok. Antara mati dan hidup biasanya saya langsung berterima kasih. Nah, kalau Mas Paijo lakukan itu, Mas Paijo tidak lagi di gelombang theta, tidak lagi di sini, gitu. Jadi nggak bisa kita tuh berkegiatan doa, eee, iya gitu Lucia, betul Sony Leung, eee, siapa yang percaya waktu saya melatih itu, mengajak orang latihan nyengir pagi itu, ya saya juga nggak pusing, pasti ada yang percaya inilah yang nanti saya ingin minta mereka jadi life coach. Nah, jadi waktu, buku ini terbit, buku ini saya selesaikan, ya ada nanti teknik lainnya, itu untuk membangun healthy habit. Hasil modeling saya ke orang yang sukses, suka senyum, memuji, tapi ya mungkin kalau Anda lihat, "Loh kan kami tahu Pak yang 25 ini." Iya, simpel tapi dahsyat, makasih. 25 itu tahu, tapi menjadi mudah melatihnya setelah itu. Pas bangun sering sambil senyum, ini sengaja senyum fisiologis itu hanya bisa di wajah, Pak. Rezeki lancar, iya begitu Viva. Nggak berat, kita nggak terbiasa aja. Kan saya juga nggak tahu menemukan ini, saya ingin berlatih yoga, saya ingin lebih sehat, saya ingin awet muda, dan di situ saya berkenalan sama sawasana, lalu saya coba senyum di sana, kok jadi lebih enak. Saya terapkan juga pas mau tidur, nggak bisa lah kalau mau tidur biasanya ya. Pas bangun tidur saya senyum 20 detik, saya ulang ulang, fisik meningkat. Sering lupa, nggak apa-apa karena nanti Bapak bisa gunakan hijrah sikap waktu malamnya. Iya, iya 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 betul, Elvin. Susah dijelaskan, oke ya. Jadi pas lulungu nih, senyum. Nanti gimana nanti? Nggak kepikiran kok nanti apa nggak. Lulungu, ya. Makin sering Anda lakukan, unconscious mind Anda terdidik tuh. Mata masih merem langsung senyum, yes, Ratnotia. Ya, um, dan kamu jangan tanya master NLP yang lain, teman-teman yang belajar hipnoterapi, dia nggak akan nangkep ilmu ini. Coach yang lain, apa nggak akan nangkep. Kuncinya hanya praktek aja. Saya bisa aja memasukkan ada 300-an lebih teman-teman yang kasih testimoni. Enggak, satu pun tidak saya masukkan. Saya ingin orang baca buku itu bukan karena sugesti orang lain. Saya ingin yang baca buku ini ada memang jodoh dengan ilmu yang saya bagikan. Tidak bertanggung jawab terhadap hidup orang lain, tidak. Ya orang itu mau hidup lebih baik, mau enggak, mau dia anggap ini ada yang kemarin bilang macam-macam lah, terserah. Saya tidak bertanggung jawab terhadap terhadap pilihan hidup orang lain. Ya orang mau susah, kalau orang lemah boleh kita tolong, orang malas tidak. Saya tidak punya kewajiban menolong orang malas. Saya menolong orang-orang miskin, orang-orang lemah, karena dia perlu dibantu. Tapi saya tidak punya niat menolong orang yang mentalnya miskin, enggak. Ada orang bilang, "Pak, minta bukunya gratis." No. Oke. Oke, Kak Rindi. Sekali ini saya tidak pernah kepingin ngasih buku ini gratis. Kecuali teman-teman yang teman seperjuangan dan sebagainya ya, ini oke. Enggak, mental miskin, aliran mager, biarin aja. Ingat, kita tidak bertanggung jawab terhadap kemalasan orang lain, karena malas itu pilihan. Malas itu pilihan, ya. Nggak usah marah juga, orang nggak mau berubah. Khusus bata, bagi terapi senyum. Jadi um, ada yang bilang, "Pak, minta dong bukunya." Enggak, saya bales, mental yang kayak gini, nggak usah deket-deket sama gue deh. Oke, makasih Pak Siska. Mental-mental kayak gitu tuh, oh nanti saya jadi tiba, udahlah. Saya cuman nggak mau ngomong
yang jelek aja. Yang kayak gitu tuh udah pengalaman lah 18 tahun jadi pembicara yang pembelajar-pembelajar mau cuman mencuri ilmu, ngumpet. Seakan-akan itu banyak yang kayak gitu. Nggak ada orang sukses kayak gitu. Saya waktu hidup sangat miskin, saya ke Gramedia. Memang saya baca buku dan saya balikin lagi. Karena saya tidak mampu beli. Saya tidak mampu beli itu zaman-zaman saya masih kuliah. Ya, dan saya banyak membagikan buku nanti dan sebagainya karena ingin membalas masa-masa itu. Nah, saya tidak mampu beli. Saya pernah baca buku accounting. Oke, makasih Lucia. Ya, ada pekerjaan yang saya masih lakukan. Tebal sekali, jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sampai akhirnya ada duit baru saya beli buku itu. Accounting, accounting. Ya, Nadi Rupawan. Terima kasih Retno Tia. Ya, iya, tapi itu tuh. Saya sempat beli buku bajakan saat kuliah karena bukunya dari India kami mesti import gitu ya. Iya, Retno Tia tuh betul ya. Oke, oke. Nah, eh masa lalu. Nah, itu yang membuat saya sekolah, 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 belajar, belajar, belajar. Penghasilan saya, oke, Muhammad Fauzi sebagai motivator ratusan juta, tapi umumnya hanya untuk sekolah. Saya tidak tertarik beli rumah mewah, nggak tertarik beli mobil mewah, tidak. Beli ilmu iya. Saya ngabisin mungkin semiliar lebih hanya untuk sekolah selama masa jadi motivator 18 tahun ini. Hanya untuk belajar. Mencari guru yang terbaik. Karena kalau kita belajar sama yang terbaik, kita bisa memberikan yang terbaik. Saya nggak pernah belajar sama guru yang abal-abal. Maaf, walaupun saya ketemu, aduh ini abal-abal. Saya tidak menuliskannya di kurikulum vitae saya. Ya oke, saya pernah belajar tapi saya nggak ya ada sesuatu yang dibayar itu ya. Jadi teman-teman kalau nanti Anda jadi life coach, jangan kasih buku ini gratis ke orang lain. Ah ya, memilih dimampukan itu. Jadi jangan kasih gratis. Ya, kalau dia beli satu bayar, ya. Nah, sambil ngetes mentalnya di mana. Kalau dia bilang bukunya mahal, biarin aja. Kalau sekali dia bilang mahal, dia tidak akan bisa membelinya. Karena dia bilang mahal. Coba lagi lihat dia ngerokok. Wah, untuk meracuni kelasnya tubuhnya aja dia rela. Dia beli rokok. Untuk otaknya enggak ya sudah. Jangan ladenin kayak gitu. Tawa aja. Saya mengatakan hal yang sama kepada para coach yang belajar sama saya. Kalau ada orang keluar dari WA group, nggak usah pusing. Anda perlu peduli sama yang stay, yang masih mau belajar. Ya, yang mau belajar itu yang perlu kita habiskan waktu kita, pikiran. Buat yang live group, ngapain dipikirin? Emang nggak ada jodohnya. Jadi sama orang yang pengen tahu doang dia, nggak mau melatih. Saya juga tidak ingin meladeninya. Saya selalu bilang, kamu perlu berlatih. Perlu berlatih. Saya berlatih yoga 5 bulan. Bisa seperti ini. Lebih sehat. Menemukan ilmu yang ada di buku ini. Berlatih keras. Berlatih keras. Sekarang dalam seminggu bisa 10 kali gitu ya. Buku gratisan biasanya dihargai, setuju. Sangat setuju. Ya, waktu saya menentukan harga buku ini 159.000. Saya sempat menurunkannya cuma 120, diskusi gitu dengan penerbit dan sebagainya. Buku beli aja kadang masih ngantri. Dan akhirnya oke, saya perlu membagikan profit untuk yang menjadi life coach dan sebagainya gitu ya. Artinya life coach mendapat diskon Gramedia nih ya, seperti Gramedia. Dia akan membimbing yang beli buku. Sehingga di halaman tanda tangan, Anda hanya lihat tanda tangan saya digital, saya tidak tanda tangan manual lagi,
Tetapi life coach yang kalau kamu beli ke life coach tertentu, tadi ada Yuki, ada Pak Wasito, ada beberapa orang ada di sini, mereka yang tanda tangan, bukan lagi mengenai saya. Ya, ini buku ke-14 saya, dari 14 buku, tidak ada satu buku pun yang saya izinkan ada testimoni pembaca. Tidak ada satu pun. Buku kelangganan saya bebas dari, wah buku ini hebat, buku ini enggak. Saya nggak ingin orang baca karena omongan orang lain. Buku ini Anda bayangkan ada 300 kesaksian yang berlatih tentang senyum nyengir 20 detik ini, satu pun tidak saya izinkan ada di dalam buku itu. Ada di dalam buku saya, "Oh nampak senyum ini gini-gini," enggak. Mau beli, mau enggak. Simpel aja. Buat saya simpel aja hidup itu ya. Mmm, jadi ada di situ rahasianya nanti Anda berlatih, ada sarapan oksigen, napas penyelam, ya, di toilet, udah mau lagi mandi, ngomong sama tubuh, makasih ke organ-organ tubuh, itu unconscious mind dialog ya, sangat sangat ini. Tetapi bila Anda skip langsung latihan yang nomor 17, 18, 19, 20 tapi tidak terlatih nyengir pagi ini akan beda hasilnya, akan beda. Iya, dengan praktek itu, betul Yuki. Akan berbeda hasilnya. Jadi dia latihan 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 latihan. Saya udah 4 bulan lebih masih latihan. Masih latihan. Berbagai proses yang saya alami yang, wah udah deh kalau saya mengatakannya mungkin, kamu juga tidak percayalah, gitu ya. Hernomo Kristanto, makasih ya. Latihan latihan nanti setelah itu latihan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 17, 18, ada tuh motret-motret, hanya disuruh motret. Anda bisa satu objek, tapi setelah itu menyentuhnya, menciumnya. Nah ya, ada di situnya di situ tuh. Ada juga teknik nyanyi-nyanyi. Nari sih enggak nanti lain, nah itu lebih ke yoganya. Nyanyi. Saya jadi senang nari setelah di Ubud ini, belajar tarian setempat. Ada juga tuh pedas-pedas, makan yang pedas, mengizinkan. Tapi ada tekniknya, makan pedas, yang sangat pedas, yang belum pernah kamu alami, dan nggak boleh minum 10 menit. Keluar semua, enzim di sini. Dan itu menyehatkan, menyehatkan. Tapi perasaan kalah yang saya ingin, bukan cabenya, bukan pedasnya, perasaan kalah itu Anda perlu alami. Nggak tahan nih, kalah, you lost. Membiarkan kekalahan, berdiam. Kekalahan, pedes banget, pedes banget, pedes banget. Didiamkan selama 10 menit. Jadi, ilmu yang saya bagikan sederhana sekali, sederhana, begitu sederhananya akan membuat banyak orang tidak percaya, terutama orang pintar. Yang belajar hipnosis, yang belajar NLP, yang belajar, hipnoterapi, ya, yang belajar mereka tidak akan percaya. Dan saya senang mereka tidak percaya. Saya saya senang kalau mereka tidak percaya. Tapi saya bersyukur akan ada yang, "Ah, daripada gue mikir gue praktekin aja deh." Nggak masuk di akal mereka, betul. Iya, karena itu Francisca, problem orang pinter learn to unlearn. Nggak mudah. Jadi saya memang iseng bener di buku ini, buat sangat mudah, sangat sederhana, mudah lah. Saya ingin meletakkan rahasia itu diberlatih. Diberlatih. Nah, kalau orang berlatih saya tahu, oh ini berlatih. Yang ini adalah ngomong doang. Jadi saya banyak banget dapat, beda level consciousness. Ya ngapain kita memusingkan orang yang dia juga nggak pusing sama itu. Wanti, makasih. Bukunya masih dalam proses editing layout. Sabar sebentar ya. Bondan Sutejo, hey. Boleh Bondan. Tapi nanti nikmat banget kok Bondan. Kita bersyukur di Indonesia kita bisa makan cabai. Gitu ya.
Orang Jepang jarang makan cabai, banyak aja yang stres. Hermawan, apa sebentar ya, sebentar pertanyaan terakhir. Boleh pakai lalapan? Iya tentu, saya pakai karena nasi lalapan Haryanto. Hermawan Wibisono, merasakan atau menikmati, yes, mindfulness yang diasah. Boleh tahu gelombang theta, Paulus? Gelombang theta. Makan lawar di Bali ya, Sriwijaya ya. Entah Hermawan, seperti makan cabai tadi mengembangkan diri kita. Ada yang sudah dipahami tapi masih remang-remang. Oke, Hermawan. Nanti ada bagian ada lainnya yang saya jelaskan. Nanti kita lihat. Hari ini saya ingin membagikan the power of theta. Betul-betul pedas saya kira lah ya. Kita di Bali itu banyak makan makanan pedas gitu ya. Gelombang tetanya dulu. Bagaimana memahami gelombang theta? Berlatih, 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 dan berlatih. Jadi di depan saya sudah nulis, saya tidak ingin berbagi pengetahuan tentang theta, gelombang theta. Walaupun salah, misalnya THTA, cuman saya sengaja membuang H-nya. Supaya bagus untuk judul. Saya tidak, tidak ingin, karena kalau Anda baca pun Anda kan nggak akan ngerti. Buka Google silahkan. Ada banyak ilmu yang nanti malah bikin blinger. Ya, menyembunyikan rahasianya itu untuk orang yang tekun. Saya memang menyembunyikan keajaibannya untuk mereka yang hanya pakai pikiran. Memang saya sembunyikan. Gitu. Banyak saya menerima. Apa hubungannya Pak? Senyum pagi dengan hadirnya rezeki? Saya bilang saya juga nggak tahu. Pasti saya jawab nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi mereka yang berlatih bisa mengalaminya. Di dunia ini sudah terlalu banyak orang pintar, kita nggak butuh orang pintar. Ya, nahan pedes nantilah Dami, karena nanti ada sesi tertentu saya bahas mengenai itu. Saya cuma jelaskan ada 25 yang ide-idenya sederhana, sederhana sekali. Tapi yang pertama yang paling penting tadi, senyum. Dia bisa merontokkan banyak hal. Sonelio tinggal latihan dan dirasakan hasilnya. Iya Tia, pada saat kamu merasakan hasil dari yang ada di buku itu, kamu akan kaget. Harga buku 159.000 tidak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa. Tidak ada. Ya udahlah, banyak sekali kesaksian, cuman saya tidak ingin memasukkannya ya. Oh, bukan Pak Haryanto. Ada banyak cara, tetapi ya ini waktu yang paling bisa optimal kita gunakan secara bertemu dengan gelombang theta. Tidak, gelombang theta itu sehari-hari biasa aja. Namun mengutilize-nya, ya, free your mind, senyum dengan konsep 272. Nggak tahu saya konsep itu, tapi saya nggak kepingin yang ribet-ribet. Saya selalu kepingin, oke, Widodo Citro, salam buat Ibu ya. Saya tidak terlalu banyak metode-metode yang sulit. Saya selalu di Akang tidak, di online shop tidak, nanti dijual di para coach, ada coachnya. Mereka akan menandatangani buku ini, mereka akan ngirim ke kamu buku ini, kamu bisa ikut kelompok, mereka ada bimbingannya. Ya, mereka yang membimbing pembaca buku. Jadi harapan saya, Anda punya kawan dalam praktek. Ya, Lipa di Pekanbaru. Kalau yang tinggal dekat sekitar sana bisa tanya Lipa cara mesannya gimana. Ya, Lipa salah satu life coach di kegiatan ini. Ya, sekali lagi, tadi ada pertanyaan, ya di gelombang theta banyak sekali, tapi kita tidak mengutilize-nya. Saya menemukan ini dan saya mengutilize-nya. Oh, ini saya mau pakai buat self healing. Pada saat self healing, oh itu nomornya Lipa tuh ya, yang mau hubungin Lipa ya. Terutama yang, tapi kalau Anda diundang oleh orang, oleh life coach tertentu, nanti Anda hubungi life coach ya.
Kalau nanti Anda cuma lihat tadi di umum, di sosial media saya atau apa tadi, ya silahkan aja hubungi Lipa. Nanti ada 40-an life coach yang ada di berbagai kota di Indonesia. Ya saya menunggu loh di Manado, di Padang supaya tersebar dari kemana-mana bukunya, Batam gitu ya. Oke, jadi di situ letaknya. Ya, di situ letaknya. Nanti Anda akan mengalami menyanyi jadi lebih asik, menari jadi lebih enak, seru. Oke, ya yang ngundang teman-teman misalnya kalau dia seorang life coach, ya tapi nomor Lipa tadi boleh dihubungi ya. Oh, situ Adi, oke. Ya, yang perlu memiliki buku menghubungi karena saya memberikan edukasi, memberikan pengetahuan ke sahabat-sahabat yang memutuskan menjadi life coach. Nanti mereka ikut membantu mentoring. Ya, kadang saya ada di grup sana awal-awal, setelah itu nanti Anda berlatih. Mas Wasito Adi salah satu partner life coach saya yang kami terus berdiskusi dalam proses pembuatan buku ini. Ada berbagai ide-ide memang, tapi sekali lagi simple, begitu sederhananya. Ada Mangolo, ada Yuki. Saya nggak tahu yang 272, saya belum tertarik untuk mengeksplorasinya yang konsep 272, saya juga nggak terlalu tahu, belum tertarik gitu ya. Nggak tertarik lah. Saya selalu ingin mencari sesuatu yang sederhana. Mempelajarinya bisa sulit, tapi saya ingin memberikannya yang sederhana. Dan menurut saya senyum pagi 20 detik ini sangat-sangat sederhana. Saya senang sekali karena begitu sederhananya akan membuat banyak orang tidak percaya. Banyak orang tidak percaya dan saya bersyukur untuk itu. Jadi saya tidak perlu ngabisin waktu untuk menjelaskan kehebatannya. Nggak usah. Lu percaya lu dapat sesuatu, lu nggak percaya juga. Which is fine gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini Anda bisa ikut seneng apa yang saya senangi sebagai penutup. Misteri, no. Lagunya ini. Sumi. Lagu ini menginspirasi saya, ditemukan abad 17. Tapi sekarang heboh di YouTube. Keren banget. Canon Rock. Canon D. Pebble yang menciptakan. Oke, ya silahkan ada Irbawan boleh. Tapi kalau yang senyum yang saya maksud cuman fisiologi senyum aja. Oke deh. Canon Inde ya. Asik banget. Keren banget. Oke, Maria. Iya, Sony. Banyak videonya di YouTube. Pasti rock ya, ambil sih. Oke, ya. Nanti lagu ini bisa download, bisa lihat di YouTube. Buat teman-teman ya, Afianto Musik Abad 17 Rudi Samsung ya. Memang makasih supaya apa yang anda lagu ini buat saya mengengker diri lah ya. Saya nggak pernah pusing sama orang yang nggak mau belajar. Paselbel Adianto. Oh yeay. Orang yang negatif, yang gak ada jodoh sama kita, nggak usah dipikirin. Switching aja pikirannya, lebih baik nikmati lagu ini. Oh iya, Maria. Tetapi orang-orang yang belajar sama Anda, orang inilah yang perlu kita peduli. Ada usaha nih ya. Dan orang yang berlatih inilah yang dibimbing.
para teman-teman live coach, saya terima kasih sudah ikut menebarkan, meleverage misi ini. Tony. Yes. Thank you, Pak. Surya, Mangoloy, Aziza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tony. Terima kasih Coach. Semua. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Coach. Terima kasih, Master Krisna. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Salam Pak. Terima kasih para coach. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih, Coach. Terima kasih.